Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsad Alfarabi Akhir dengan BP 19109330008. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja menggunakan metode Job Safety Analysis dan Failure Mode and Effect Analysis. Saya menjelaskan guna untuk memenuhi tugas metodologi penelitian kelas C. Dimulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang K3 sangat penting dalam suatu perusahaan. Pada studi kasus kali ini diketahui sistem K3 dalam perusahaan yang diteliti belum diterapkan sehingga angka kecelakaan kerja dalam perusahaan pun cukup tinggi. Penerapan sistem manajemen K3 pada studi kasus ini bertujuan untuk membuat tempat kerja menjadi lebih efektif dan efisien karena berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Perumusan masalah. Bagaimana mencegah kecelakaan kerja yang terjadi dalam pertama aneka industri untuk mengurangi angka kecelakaan kerja yang selalu meningkat pada setiap stasiun kerja. Adapun tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk mengidentifikasi kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan ini guna mendapatkan risk priority number pada setiap stasiun kerja. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, yaitu yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu sendiri merupakan upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja beserta hasil karyanya dalam rangka untuk menjunjung masyarakat yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Tujuan dari K3 itu sendiri ada 5. Yang pertama untuk memelihara lingkungan yang sehat, kedua adalah mencegah dan mengobati kecelakaan yang terjadi saat bekerja, yang ketiga mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan saat bekerja, yang keempat menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan yang terakhir adalah merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah Job Safety Analysis dan juga Failure Mode Effect Analysis. Poin utama dari JSA ini sendiri adalah untuk mencegah kecelakaan dengan antisipasi dan eliminasi serta mengontrol bahaya yang terjadi pada perusahaan ini. Kemudian FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan. FMEA di sini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan juga akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Selanjutnya metodologi penelitian. Studi yang pertama adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan suatu langkah awal dalam melakukan penelitian. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi bahaya adanya kecelakaan kerja, tindakan atau kegiatan yang membahayakan pekerja, lingkungan kerja atau kondisi kerja yang membahayakan pekerja dalam melakukan suatu kegiatan di PT Pratama Aneka Industri. Studi literatur yang digunakan pada studi kasus kali ini ada 3, yaitu yang pertama adalah K3, JSA, dan juga FMEA. Selanjutnya adalah objek penelitian. Di sini yang digunakan merupakan expert atau para ahli yang berikatan dengan sistem manajemen kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja, dan juga karyawan pabrik PT Pratama Aneka Industri. Dalam pemilihan metode di sini yang dipakai adalah untuk menganalisis bahaya kecelakaan kerja yang terjadi di PT Pratama Aneka Industri, yaitu ada JSA dan juga FMEA. Dalam pemilihan JSA dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bahaya kecelakaan kerja, sedangkan untuk pemilihan FMEA yaitu dilakukan untuk menentukan seberapa besar dan seberapa bahaya aktivitas-aktivitas kerja yang berbahaya yang nantinya dapat ditentukan melalui table value, failure, method, and effect analysis. Berikut adapun adalah flowchart yang digunakan pada studi kasus kali ini, yaitu pertama dimulai dengan survei pendahuluan dan juga studi literatur digunakan, kemudian selanjutnya identifikasi resiko kecelakaan kerja, kemudian selanjutnya verifikasi resiko kecelakaan kerja, penilaian resiko kecelakaan kerja, analisis resiko kecelakaan kerja, selanjutnya rekomendasi menggunakan pendekatan K3, analisis menggunakan metode JSA dan juga FMEA, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan dan juga saran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.